Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Terima kasih kalau hari ini, pada pagi hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan yang baik untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami, telinga kami ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu sehingga kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 10 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45. Markus 10 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara yang terkasih, hidup di dunia ini kalau kita lihat-lihat, kalau kita pikir-pikir, memang syarat dengan persaingan. Ada yang bilang kalau kita nggak pinter-pinter, kalau kita nggak lihai, kita nggak punya banyak strategi dalam hidup kita bisa kalah tertinggal dari orang lain. Hidup di dunia kadang menuntut kita harus berpikir keras, berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Memikirkan, mengusahakan bagaimana mendapatkan posisi yang terbaik. Kita sadar betul kalau kita mendapatkan posisi terbaik itu, kita bisa menikmati banyak hal. Kenikmatan-kenikmatan dunia, atau yang biasa kita sebut dengan gaya hidup, lifestyle. Sekalipun lifestyle tersebut sepertinya tidak pernah ada habisnya untuk diikuti. Tahun demi tahun berganti, masa demi masa berganti, zaman berganti, gaya hidup pun berubah. Dan kita pun ya mau gak mau mengikuti arah lifestyle tersebut. Dan situasi membuat kita terjebak untuk memikirkan bagaimana mendapatkan posisi terbaik. Hal ini juga sering terjadi di dunia kerja. Persaingan antara sesama pekerja, sesama karyawan untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat mereka berpikir untuk mendapatkan posisi yang lebih baik,
dengan harapan dapat gaji, dapat penghasilan yang lebih baik. Dari yang single, terus menikah, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, kebutuhan akan semakin meningkat. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, mulai dari hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Nah, hal-hal yang dilakukan ataupun upaya-upaya untuk mengejar posisi yang terbaik, tempat yang terbaik, pertanyaannya adalah apakah semuanya itu salah? Apakah hal tersebut salah? Tentunya berusaha, berupaya keras untuk menjadi yang terbaik bukanlah hal yang salah. Yang menjadi salah adalah cara yang kita lakukan. Yang menjadi salah adalah tujuan, motivasi kita apa. Kita memang perlu mengapresiasi cara kita bekerja. Kita perlu berani menyatakan sikap kritis kita untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya kita. Selama kita mengemasnya dengan baik, selama kita mengemasnya in a good way. Dan terkadang keaktifan kita juga dibutuhkan untuk mengetahui sesuatu kebenaran. Dan kalau kita pasif ya kita gak akan dapat apa-apa. Nah, saudara yang terkasih, apa yang terjadi dalam bacaan kita pada hari ini? Murid-murid Yesus masih meributkan atau masih bertengkar setelah sebelumnya kalau kita lihat dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai ayat yang 37, murid-murid Yesus masih meributkan siapa yang akan menjadi terbesar di antara mereka. Ada aroma persaingan di antara mereka. Mungkin jawaban Yesus pada saat itu belum memuaskan mereka atau bagaimana. Tapi yang jelas pada situasi yang kita baca terlihat pikiran mereka masih berfokus pada posisi apa yang akan mereka terima. Bagaimana bisa mendapatkan posisi yang terbaik, murid yang terbaik. Di ayat yang ke-37, Yakobus dan Yohanes berkata, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Dan setelah Yesus merespon dan menjawab, ke-10 murid yang lainnya di ayat yang ke-41, mereka menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Dalam pikiran mereka mungkin, kok pede betul si orang dua ini. Kalian pikir cuma kalian yang mau posisi itu. Kalian pikir cuma kalian yang sanggup mampu menjadi murid yang terbaik. Nah, karena apa yang ada dalam pikiran mereka juga sama. Mereka sama-sama berpikir bagaimana bisa mendapatkan posisi tertinggi. Bagaimana bisa memperoleh predikat murid yang terbaik. Memperoleh predikat yang terbesar di antara rekan-rekannya yang lain. Dan mereka memikirkan tentang kebesaran secara duniawi, kemuliaan, kehormatan secara duniawi, kekuasaan secara politik, kedudukan, dan posisi. Itu yang Yesus tangkap, itu yang Yesus lihat dari mereka. Makanya di ayat yang ke-42, Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa atau pemerintah dunia memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar dunia menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Mereka berkuasa dengan perintah yang keras, menindas rakyatnya. Berkuasa dengan arogan, tanpa mau turun, terjun langsung melihat, mendengar, merangkul, peduli, melayani rakyatnya." Dan Yesus pun berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu." Artinya tetapi kalian gak boleh seperti itu. Gak boleh seperti para pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi yang Yesus mau dari mereka, dan Yesus mau juga dari kita sebagai murid-muridnya, konsep untuk menjadi orang yang besar, konsep untuk memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan di dalam Tuhan adalah dalam ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-45. "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus bicara tentang melayani, dan melayani. Bicara tentang menjadi hamba, berkorban, sacrifice. Nah, apa yang Yesus sampaikan ini juga bisa menjadi jawaban atau realisasi dari ayat yang ke-40, bagian yang B. Ketika Yesus menjawab permintaan Yakobus dan Yohanes, yang mana pada saat itu mereka mau berada di posisi sebelah kanan dan kirinya Yesus. Dan Yesus berkata, "Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Nah, bagi siapa itu, bagi siapa posisi itu telah disediakan? Bagi mereka yang mau merendahkan hati, bagi mereka yang mau melayani, menjadi hamba bagi sesamanya. Itulah yang Yesus mau dari kita. Fokusnya bukan pada kekuasaan, fokusnya bukan pada kehormatan, tetapi melayani. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita sering meminta sesuatu kepada Tuhan. Meminta sesuatu tetapi kita tidak mengerti apa yang kita minta. Meminta sesuatu tetapi tujuannya apa? Meminta sesuatu tapi motivasinya apa? Memang meminta sesuatu kepada Allah bukanlah hal yang salah, bukan hal yang dilarang. Toh firman Tuhan juga berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Tapi kita harus mengerti dan punya tujuan dan punya motivasi yang benar. Kita minta kesuksesan, kita minta kekayaan, tapi tujuannya apa? Motivasinya apa? Apakah hanya untuk sekedar ajang pamer? Apakah hanya untuk berfoya-foya? Atau untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Meminta dan bertanya kepada Allah bukanlah hal yang salah, seperti yang Yakobus dan Yohanes lakukan. Mungkin kalau mereka tidak bertanya, mereka tidak pernah tahu kebenarannya. Yesus mau meluruskan apa yang ada di dalam pikirannya mereka. Tinggal bagaimana respon mereka ketika mereka sudah tahu kebenarannya. Begitupun dengan kita. Ketika kita sudah tahu kebenarannya, jawabannya, tinggal bagaimana respon kita terhadap apa yang sudah kita tahu. Nah, saudara yang terkasih, menjadi murid Kristus sejati memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa atau kita tidak mungkin melakukannya. Kita mungkin sudah melakukan banyak hal. Dengan banyaknya aktivitas atau kegiatan kita di dalam gereja, sibuk ngurus ini itu di gereja. Kita sering hadir dalam ibadah-ibadah, gak hanya ibadah minggu, tapi juga mungkin ibadah-ibadah lain, sehingga mungkin dalam seminggu kita bisa berapa kali ibadah. Dengan atribut-atribut kekristenan yang melekat pada diri kita, ataupun dengan kesanggupan kita merasa kuat mental menjalani kehidupan kita sebagai umat Kristen dengan segala ujian, cobaan, penderitaan yang kita hadapi, seperti Yakobus dan Yohanes yang menyatakan mampu, sanggup menerima dan menjalani apa yang Yesus jalani. Itu baik, semuanya itu baik, sangat baik. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita, Yesus mau meluruskan supaya kita fokus pada sikap hati yang mau merendahkan hati untuk melayani banyak orang. Fokus pada sikap hati sebagai hamba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kemuliaan, kehormatan dari dunia adalah bagaimana kita bisa menguasai orang lain, memerintah orang lain, bagaimana kita bisa dihargai oleh orang lain, bagaimana kita dihormati orang lain. Tetapi kemuliaan dan kehormatan dari Allah adalah bagaimana kita bisa merangkul orang lain, peduli kepada orang lain, mengerti dan memahami orang lain, membantu beban, membantu penderitaan orang lain, berkorban untuk orang lain.
Kemuliaan dan kehormatan dari Allah berbicara tentang bagaimana kita memberi, melakukan, meskipun tidak menerima hal yang sama, meskipun tidak dihargai, meskipun menderita. Kemuliaan, kehormatan dari Allah meskipun tidak mendapat kemuliaan dan kehormatan dari dunia. Berat? Memang. Tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Memang lebih menyenangkan mendapat kemuliaan atau kehormatan dari dunia, karena akan menuntun kita untuk menerima yang enak-enak. Sementara kalau kemuliaan dari Allah menuntun kita untuk memberi, melakukan, dan melakukan. Sifatnya lebih aktif. Sementara kehormatan di dunia menuntun kita, membuat kita menjadi pasif. Dan kalau kita pasif, bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, memberikan teladan kepada orang lain? Mana mungkin pasif mampu mengasihi, mampu melayani? Kita tidak bisa hanya menunggu, tapi sebagai murid-murid Kristus, kita harus aktif untuk mencari, mendapatkan, memberi, dan melayani. Yang terakhir di ayat yang ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus sendiri memberikan teladan itu kepada kita. Dia datang bukan untuk mencari posisi yang enak, mencari posisi terbaik, kehormatan. Tetapi dia datang, hadir dalam kehidupan umat manusia. Untuk langsung berhadapan, menyentuh orang-orang yang membutuhkan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Lalu di sana dikatakan, dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk memberikan, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Apa yang Yesus alami di atas kayu salib adalah sebuah penderitaan. Ia tidak dihargai oleh dunia. Ia dihina, diejek, dicaci maki, disiksa. Apakah ia pernah minta perlakuan istimewa? Apakah ia pernah minta posisi yang enak, posisi yang terbaik? Tidak. Justru disitulah letak kemuliaannya, ketika dia mati karena mengasihi kita. Nah, saudara yang terkasih, yang menjadi perenungan buat kita pada hari ini adalah apa yang mau kita kejar dalam hidup kita? Kemuliaan, kehormatan dunia, atau kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan? Kalau kemuliaan dari Tuhan, mari kita berfokus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu melayani sesama. Dan biar Tuhan yang mengerjakan apa yang terbaik buat kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kembali kami diingatkan untuk berfokus kepada tugas kami sebagai murid-murid-Mu, yaitu mengasihi dan melayani banyak orang. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami memiliki motivasi-motivasi yang tidak benar dalam melayani-Mu. Mungkin kami hanya memikirkan kepentingan-kepentingan kami sendiri. Kami memikirkan hal-hal duniawi dalam melayani-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau tanpa kami sadari kami memiliki sifat sombong, angkuh, membanggakan diri kami. Karena kami mungkin merasa sudah melakukan banyak hal dalam pelayanan kami. Sehingga kami merasa lebih baik dari orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menjadi perenungan buat kami dan mengubahkan kami. Terima kasih untuk teladan yang Kau tunjukkan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib.
sebagai bukti kasih-Mu kepada kami semua. Dan itu menjadi teladan buat kami untuk menjalankan tugas kami sebagai murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.